Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrida Elisa Lubis dengan nomor induk mahasiswa 87772569 UPBJJ Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan judul Ekosistem Darat, dengan tujuan mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen ataupun tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami. Contohnya ada hutan, gunung, gurun, dan padang rumput. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Contohnya adalah sawah, kebun, dan taman. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain adalah kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 31 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian, kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, ada tanaman pecut kuda. Yang kedua, ada pohon jati. Yang ketiga, ada tanaman putri malu. Yang keempat, ada pohon pacing tawar. Dan yang kelima, ada pohon tarum. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama, ada laba-laba hutan. Yang kedua, ada capung. Yang ketiga, ada kupu-kupu. Yang keempat, ada bunglon. Dan yang kelima, ada semut cangkrang. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya,
Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer ataupun pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemuin yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius. Tanahnya berair karena petani baru menanam padi. Anginnya cukup semilir dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah adalah yang pertama, ada tanaman padi. Yang kedua, ada rumput gajah. Yang ketiga, ada tanaman pohon keladi. Yang keempat, ada pohon jagung. Dan yang kelima, ada pohon pisang. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama, ada capung. Yang kedua, ada kepik. Yang ketiga, ada bekicot. Yang keempat, ada burung belibis. Dan yang kelima, ada belalang. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer ataupun pengurai yang ditemukan pada ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Jadi, kesimpulannya adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, yaitu hutan dan sawah, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.